Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alam Hidayat, NPM 5019206 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis strategi pembelajaran IPS kelas tinggi SD yang diampuh oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya sebagai berikut. Baiklah, yang pertama, A. Penelitian dan pembahasan IPS SD. 1. Pembelajaran IPS di SD atau MI, ilmu pengetahuan sosial atau yang dikenal sebagai IPS, merupakan pembelajaran yang menganalisis dan mempelajari masalah sosial dari berbagai aktivitas dalam kehidupan sosial. Dalam standar isi IPS, diharapkan peserta didik mampu memunculkan sikap peka terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran IPS agar siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya melalui pemahaman terhadap nilai kebudayaan. 2. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. B. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 4. Uji hipotesis dilakukan dengan uji T pada masing-masing kelompok data, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hasil uji hipotesis dikatakan signifikan apabila T hitung dari T tabel dengan dB n/1 pada taraf signifikan 0,5. Namun sebelum uji dilaksanakan, terlebih dahulu dihitung normalitas dan homogenitas data gain. Untuk mengetahui data tersebut normal, maka dilakukan uji kolomograf S mikro dengan bantuan PS16. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing adalah 0,488 dan 0,749. Nilai kesenangan kedua dari 0,05 maka menunjukkan bahwa data hasil belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. C. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 5. Yang pertama, hasil penelitian berdasarkan data penelitian serta hasil analisis data dan refleksi pada siklus 1 dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang ditetapkan bahwa ketentuan belajar siswa pada siklus 1 belum mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 2. Pembahasan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan hasil belajar. IPS hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah, penguasaan materi IPS mengacu pada beberapa besar siswa mengalami perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang IPS, baik berupa faktor, konsep, prinsip, hukum maupun teori. B. Penguasaan proses ilmiah atau proses IPS mengacu pada sejauh mana siswa mengalami perubahan dalam kemampuan proses keilmuan yang terdiri atas keterampilan proses IPS. C. Hasil belajar IPS adalah segenap perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa dalam bidang IPS sebagai hasil mengikuti proses pembelajaran IPS. Hasil belajar biasanya dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari tes hasil belajar yang diadakan setelah selesai mengikuti suatu program pembelajaran. D. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 6. Yang pertama, hasil kegiatan penelitian ini diawali dari kajian teori dan lapangan. Hal ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Selanjutnya, menentukan sampel penelitian sekaligus penjelasan penerapan strategi mnemonik pada hari Sabtu 5 Desember. Penjelasan tersebut hanya disampaikan pada kelompok siswa yang menjadi sampel, yaitu kelas 6. Kemudian pada hari Selasa, peneliti memberikan soal evaluasi dengan soal yang sama dengan pada siswa yang menjadi kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 2. Pembahasan hasil penerapan strategi.
Mnemonik pada pembelajaran IPS di kelas 6 SD menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan strategi mnemonik dalam menghafal materi pelajaran IPS prestasinya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakannya. Prestasi tersebut ditunjukkan dengan nilai perolehan hasil evaluasi pelajaran IPS, rata-rata dan simpangan baku nilai evaluasi yang menggunakan strategi mnemonik rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakannya. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.